Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu membuat sistem rental mobil berbasis website. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman semua, karena sudah lama ini saya tidak pernah upload video, karena ada beberapa hal gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Silakan teman-teman buka XAMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya kita buka browser, kemudian kita akses websitenya di sini. Silakan teman-teman akses websitenya dengan mengetikkan localhost /app_rental/admin. Oke, seperti ini, kemudian enter. Oke, nanti kita akan diarahkan ke halaman login administrator seperti ini. Silakan teman-teman login menggunakan akun yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, di sini saya akan login. Oke, sekarang saya sudah masuk ke dashboard administrator dari website ini. Nah, di video kali ini kita akan membuat CRUD dari menu rekening yang di sini. Silakan teman-teman buka tab baru, kemudian kita akses database kita ya. Kita buka localhost, kemudian enter. Kita klik di phpMyAdmin. Oke, sekarang kita buka database kita, yaitu di DB Rental. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat tabel baru dengan nama rekening gitu ya. Oke, seperti ini. Di tabel rekening ini kita butuh beberapa field atau kolom. Yang pertama yaitu ID rekening. Oke, yang berikutnya ada nomor rekening ya. Oke, kemudian di sini ada nama banknya gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu nama pemilik. Untuk yang ID rekening ini kita jadikan sebagai auto increment seperti ini. Kemudian nomor rekening ini kita ganti tipe datanya ke varchar. Kemudian kita isi panjangnya 20. Kemudian nama bank kita ganti ke varchar, panjang mungkin 50 ya. 50. Kemudian untuk nama pemilik ini kita ganti ke varchar, kita ganti dengan 50 juga. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka Visual Studio Code. Kemudian kita buka folder dari project kita. Kita ke file, kemudian open folder. Nah, di sini ke disk C, kemudian folder exam. Kita buka folder htdocs. Selanjutnya kita klik pada folder project kita, yaitu app_rental. Oke, kemudian select folder. Oke, berikutnya silakan teman-teman buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kemudian kita ke bawah ke folder views. Kita cari file yang namanya menu.php. Oke, kalau sudah, kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kita scroll ke bawah. Oke, di bagian rekening ini, di bagian href ini kita hapus. Kemudian di sini kita ketikkan tag php. Kemudian kita tulis base_url. Oke, kemudian kita arahkan ke folder administrator. Kemudian ke controller rekening. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat controller rekening ini di dalam folder administrator. Oke, teman-teman buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kemudian kita ke folder controllers, ke folder administrator, dan di dalamnya kita klik kanan. Kemudian kita buat file dengan nama rekening.php. Oke, kita kembali dulu ke menu. Di sini administratornya menggunakan huruf kecil ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita pindah dulu ke file rekening.php. Nah, di sini teman-teman kita buat kelasnya terlebih dahulu ya. Kita buat tag php, kemudian di sini kita tulis kelas rekening extends ci_controller. Oke, kemudian di dalamnya kita buat function index. Kita tulis public function index
Oke, seperti ini. Di dalam function index ini kita tulis $this load view gitu ya. Kemudian kita akan panggil file yang namanya menu. Nah, file menu ini teman-teman ada di dalam folder admin ya. Jadi di sini kita tulis dulu nama foldernya yaitu admin. Kemudian kita panggil nama filenya yaitu menu seperti ini. Kemudian teman-teman bisa duplikat. Kemudian yang bawah ini kita ganti dengan footer. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Kemudian kita klik pada menu rekening yang di sini. Nah, di sini ada error teman-teman, katanya unable to load the requested file admin/menu.php. Katanya file yang Anda minta tidak bisa di load gitu ya, karena ini filenya tidak ditemukan seperti itu. Nah, kenapa error ini muncul? Karena kita salah menuliskan di sini teman-teman. Nah, seharusnya di sini setelah folder admin kita masuk lagi ke dalam folder templates ya. Kita tulis template. Oke, seperti ini. Kenapa harus menulis template? Karena file menu dan file footer ini ada di dalam folder template. Jadi untuk file menu dan file footer ini ada di dalam folder template, sehingga kita mengaksesnya harus masuk ke dalam folder template dulu, baru kita akses file menu dan file footernya. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali lagi ke browser, kita refresh di website kita. Oke, sekarang sudah tidak ada error, tapi tidak menampilkan apapun gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, sekarang kita ke sidebar yang di sebelah kiri dulu teman-teman. Di sini kita bisa copy dari folder pengguna yang di sini. Teman-teman klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya kita klik kanan di folder admin, kemudian kita klik paste. Nah, jangan lupa teman-teman rename, kita ganti dengan rekening. Oke, seperti ini. Berikutnya kita buka dulu isi dari folder rekening ini. Teman-teman buka file view.php. Selanjutnya kita buka juga file form.php dan file edit.php. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Sekarang kita ke file view.php. Nah, di sini kita ganti ini dengan data rekening. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian body ini teman-teman kita komentari dulu untuk tag PHP-nya ya. Kenapa? Supaya tidak error gitu ya. Oke, silakan teman-teman blok mulai dari tag PHP pembukanya sampai penutup yang di sini. Kemudian silakan ketik Ctrl/ di keyboard. Oke, ini cara untuk mengomentari beberapa baris sekaligus gitu ya. Berikutnya teman-teman kembali lagi ke controller rekening. Selanjutnya teman-teman bisa copy baris kode ini, atau teman-teman bisa duplikat. Cara duplikatnya, kalau yang pakai Windows itu bisa menggunakan Shift Alt panah bawah. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan panggil file view.php ini ya. Cara manggilnya, kita ganti folder template ini dengan folder rekening gitu ya. Kemudian kita ganti nama filenya dengan view. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh di website kita. Oke, sekarang sudah tampil tabel seperti ini. Ada beberapa yang kita perlu perbaiki teman-teman. Di sini nama tombolnya kita akan ganti gitu ya. Kemudian kolom-kolom yang di tabel ini kita juga ganti gitu ya. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code, kita ke file view.php, kita scroll ke atas. Dan di bagian tombol yang di sini kita ganti dengan tambah rekening gitu ya. Kemudian kita ganti untuk URL-nya, kita ganti ke rekening. Oke, kemudian kita ganti nama fungsinya dengan form seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di sini di bagian penamaan kolomnya kita sesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di tabel rekening di database kita. Oke, kita lihat dulu di sini.
Di sini ada ID, nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik. Oke, silakan teman-teman kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita ganti di sini dengan nomor rekening gitu ya, nomor rekening. Oke, kemudian di sini ada nama bank. Yang berikutnya ada nama pemilik. Oke, kalau sudah, yang password ini kita hapus. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali lagi ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, ya di sini ada nomor urut, kemudian ini nomor rekening, nama bank, nama pemilik, kemudian yang terakhir ada aksi. Oke, silakan teman-teman kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan membuat function form yang ada di dalam controller rekening. Oke, teman-teman bisa kembali lagi ke sini. Ini teman-teman bisa copy ya. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Tinggal sekarang kita ganti function index ini dengan form. Oke, seperti ini. Berikutnya kita ganti juga nama filenya dengan form seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita pindah dulu ke file form.php. Nah, di sini ada yang perlu kita perbaiki. Kita ganti ini dengan form tambah rekening. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti penggunanya dengan rekening. Oke, kemudian di sini kita buat function simpan gitu ya. Kemudian yang ini teman-teman bisa hapus, bisa juga tidak dihapus gitu ya. Karena script ini biasanya digunakan ketika ada upload file gitu ya. Nah, karena di sini tidak ada upload file, maka saya hapus saja seperti ini. Oke, yang pertama di sini ada nomor rekening. Kita ganti di bagian name-nya ya, nomor rekening. Oke, seperti ini. Kemudian untuk input type-nya kita ganti ke number karena ini harus berupa angka gitu ya. Kemudian di sini kita ganti masukkan nomor rekening. Kemudian requirement-nya kita tetapkan seperti ini, artinya inputan nomor rekening ini tidak boleh kosong seperti itu. Kemudian ini di sini ada, di sini jangan lupa teman-teman kita ganti juga dengan nomor rekening. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada nama bank. Kita ganti input type-nya ke teks seperti ini. Kemudian ini kita ganti name-nya dengan nama bank. Kemudian di sini kita ganti juga masukkan nama bank. Kemudian yang terakhir yaitu ada nama pemilik. Input type-nya tetap menggunakan teks. Kemudian di bagian name-nya kita ganti dengan nama underscore pemilik. Nah, di sini kita ganti juga masukkan nama pemilik. Oke, kalau sudah, untuk yang di bagian upload foto ini kita hapus. Oke, kemudian di sini kita ganti ke controller rekening. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang kita klik pada tombol tambah rekening yang di sini. Nah, di sini teman-teman kita sudah diarahkan ke form tambah rekening baru ya. Oke, sekarang kita akan membuat proses simpan datanya. Teman-teman bisa kembali lagi ke Visual Studio Code. Sekarang kita ke controller rekening. Nah, di sini kita buat function baru, public function simpan. Oke, seperti ini. Nah, kenapa di sini nama fungsinya simpan? Kita sesuaikan dengan yang di sini ya. Nah, kalau di sini teman-teman buat nama fungsinya apa gitu ya, maka nanti di sini harus disesuaikan. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat array. Kita tulis array seperti ini. Kemudian kita ganti nama variabelnya dengan misalkan data. Oke, yang pertama di sini kita buat nomor rekening seperti ini. Kemudian kita tulis $this
input push. Kemudian di sini kita tulis nomor underscore rekening. Oke, kemudian ini teman-teman bisa duplikat. Duplikatnya sama ya seperti yang tadi. Teman-teman bisa menggunakan Shift Alt panah bawah. Oke, seperti ini. Kemudian yang di sini kita ganti dengan nama bank. Kemudian berikutnya kita ganti dengan nama pemilik. Oke, yang paling bawah ini kita hapus. Kita rapikan dulu codingannya seperti ini. Kalau teman-teman ada yang tanya, kenapa ID rekeningnya tidak disertakan di sini ya? Nah, karena ID rekening itu sudah kita set sebagai auto increment gitu ya. Jadi setiap kali ada penambahan data baru, maka ID rekeningnya dia akan otomatis nambah satu dan seterusnya gitu ya. Misalkan data yang sekarang itu ID-nya 1, ketika ada inputan data baru, maka nanti ID-nya otomatis menjadi 2. Kemudian jika ada lagi nanti berubah jadi 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Oke, kemudian di sini kita tuliskan $simpan sama dengan $dis db insert. Oke, di sini ada 2 parameter ya. Yang pertama yaitu nama tabel yang menjadi tujuan dari penyimpanan data ini. Nama tabelnya tadi adalah rekening. Parameter yang kedua yaitu datanya gitu ya. Nah, data yang mau disimpan ke dalam tabel ini. Nah, data yang mau disimpan sudah kita tampung di dalam $data yang di sini. Oke, kita pindahkan ke sini. Oke, berikutnya di sini kita buat pengecekan if jika $simpan sama dengan true gitu ya. Jika simpannya berhasil, maka yang kita lakukan pertama, kita buat flash data. Kita tulis $dis session set underscore flash data. Oke, yang nama flash datanya adalah info, kemudian pesannya adalah data berhasil disimpan. Oke, seperti ini. Oke, selain menampilkan pesan ini, kita juga lakukan redirect. Jika simpannya berhasil, maka kita arahkan ke folder administrator, kemudian ke controller rekening. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, oke, misalkan di sini nomor rekeningnya kita isi sembarang gitu ya. Nah, kalau diisi dengan huruf atau karakter, nah di sini tidak mau ya. Nah, harus diisi dengan angka. Misalkan ini contoh saja teman-teman, saya masukkan nomor rekeningnya seperti ini. Kemudian nama banknya misalkan Bank Uji Coba gitu ya. Kemudian nama pemiliknya adalah Sarjana Coding. Oke. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, di sini ada pesan sukses, data berhasil disimpan. Nah, kalau sekarang kita cek ke dalam tabel rekening di database kita, di sini ya. Nah, di sini sudah ada satu data dengan data yang sudah kita inputkan lewat form rekening yang di sini. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan data ini ke dalam aplikasi kita yang di sini. Oke, teman-teman bisa kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita scroll ke atas ke sini ya. Nah, di sini teman-teman kita buat $data. Kemudian kita tulis rekening. Kita tulis $dis rekening model. Kemudian kita buat function get data. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita belum punya
file atau model dengan nama rekening underscore model. Oke, sekarang kita buat dulu file ini ya. Kita bisa copy nama filenya di sini. Kemudian kita ke sidebar sebelah kiri, kita ke folder models, kita ke folder admin. Nah, di sini teman-teman kita buat new file. Kemudian kita buat nama filenya rekening underscore model.php. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat kelasnya terlebih dahulu. Kita buat tag PHP. Kemudian kita tulis kelas rekening underscore model, kemudian extends ci underscore model. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat function get data ya. Kita tulis public function get data. Oke, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa tuliskan return $this db get. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini kita tuliskan nama tabelnya yaitu rekening. Kemudian di sini kita tuliskan result underscore array. Oke, berikutnya kita akan menghubungkan antara controller rekening dengan rekening underscore model. Nah, caranya kita kembali ke controller rekening. Di sini teman-teman tuliskan public function construct. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tulis parent construct. Nah, baru di sini kita panggil nama dari rekening modelnya. Cara manggilnya teman-teman kita tulis $this load model. Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil nama modelnya yaitu rekening model. Nah, untuk memanggil rekening model kita harus dulu masuk ke folder admin. Kenapa? Karena file rekening model ini ada di dalam folder admin. Kalau teman-teman perhatikan di sini, di dalam folder model ini ada folder lagi namanya admin, yang di dalamnya ada rekening underscore model. Jadi cara aksesnya teman-teman, kita tulis dulu nama foldernya yaitu admin, kemudian slash, baru kita panggil nama modelnya yaitu rekening underscore model. Jangan lupa huruf awalnya kapital ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang di function index ini kita tambahkan di bagian view ini ya, koma kemudian $data. Jadi ini untuk memparsing data yang kita get ke tabel rekening, kita parsing ke view yang di sini gitu ya, supaya datanya ini bisa dipakai di view yang di sini. Oke, teman-teman boleh hapus saja yang ini ya, biar tidak bingung. Kita tulis dari awal, kita tulis tag PHP. Berikutnya kita akan lakukan looping. Kita tulis for each. Nah, data yang akan kita looping yaitu data yang ini ya, atau rekening yang ini. Kita tulis rekening, kemudian di sini kita ganti dengan as row. Untuk as row ini teman-teman bebas ya, mau menggunakan apa gitu. Nah, ini cuman contoh saja. Saya menggunakan as row seperti ini. Oke, kalau sudah, teman-teman di sini tuliskan tr, kemudian di bawahnya kita buat td. Jangan lupa di sini kita inisialisasi dulu untuk $ nomor gitu ya. Kita buat $no sama dengan 1. Kemudian di dalam td sini kita buat tag php. Kita tulis $no plus plus. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat td lagi, kita tulis tag php lagi, kemudian kita tulis $row
Yang pertama tadi ada nomor rekening ya. Kita tulis no underscore rekening. Yang di bagian ini penamanya harus sama dengan yang di kolom tabel yang di sini ya. Oke, kalau sudah teman-teman bisa duplikat. Kemudian ini kita ganti dengan nama underscore bank. Kemudian yang terakhir kita ganti dengan nama underscore pemilik. Oke, kemudian di sini kita buat TD satu lagi. Di TD ini nanti ada dua tag link ya. Yang pertama untuk edit, yang kedua untuk delete. Oke, di sini teman-teman bisa ketikkan A, kemudian tab. Nah, nanti di sini yang pertama ada edit. Di sini kita kasih kelas yang nama kelasnya adalah btn SM, kemudian btn dash success. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini di bagian href teman-teman tuliskan tag PHP, kemudian tulis base underscore URL, kita arahkan ke folder administrator, kemudian ke controller rekening, kemudian ke function edit. Jangan lupa kita sertakan ID dari data rekeningnya gitu ya. Nah, di sini kita tulis tag PHP, kita tulis $row ID underscore rekening. Oke, seperti ini. Sekarang kita save dulu, kita refresh di browser. Oke teman-teman, di sini ada error, katanya attempt to read property nomor rekening on array gitu ya. Nah, ini ada yang salah. Silakan kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke rekening underscore model. Nah, di sini teman-teman kita hapus array-nya gitu ya. Jadi kita tulis result seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang kita sudah berhasil menampilkan data rekening yang ada di dalam tabel rekening di database kita. Oke, berikutnya di sini kita akan membuat satu tombol lagi untuk tombol delete. Oke, teman-teman bisa kembali ke Visual Studio Code. Kita ke file view.php. Kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Nah, teman-teman bisa duplikat yang ini ya, kita duplikat, kemudian kita ganti nama fungsinya dengan delete, kemudian kita ganti warna tombolnya dengan danger supaya warnanya menjadi merah. Kita ganti juga nama tombolnya dengan delete seperti ini. Oke, untuk delete ini kita tambahkan konfirmasi ya gitu ya. Jadi ketika tombol delete-nya diklik, nanti ada konfirmasi terlebih dahulu sebelum data itu benar-benar dihapus. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini on click sama dengan return confirm gitu ya. Kemudian di sini pesan yang mau disampaikan gitu ya. Misalkan yakin mau menghapus. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, kalau sekarang kita klik tombol delete, nanti ada konfirmasinya terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat edit data rekening. Oke, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Oke, sekarang kita pindah dulu ke controller rekening, kemudian kita buat function editnya di sini. Teman-teman bisa copy dari function form yang di sini. Kemudian kita pastekan di bawahnya sini. Oke, jangan lupa kita ganti nama fungsinya dengan edit. Kemudian di sini kita tuliskan $ID rekening. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita ganti nama filenya dengan edit. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita klik pada tombol edit. Oke teman-teman, di sini ada error seperti ini. Silakan teman-teman kembali lagi ke codingannya. Sekarang kita pindah ke file form.php. Ini kita copy semua script yang di sini. Kemudian kita pastekan di dalam file edit.php. Ini kita hapus. Kemudian kita pastekan script yang tadi. Sekarang kita sembunyikan dulu sidebar yang di sebelah kiri biar area coding kita lebih luas gitu ya.
Oke, selanjutnya kita scroll ke atas. Nah, di sini kita ganti dengan form edit rekening. Oke, berikutnya yang di sini teman-teman kita ganti nama fungsinya ke function update. Oke, kalau sudah kita ke sini, ini teman-teman bisa copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Yang paling atas ini kita ganti dengan ID rekening. Jangan lupa di sini di bagian name ini kita ganti dengan ID rekening seperti ini. Kemudian kita ganti input tabnya menjadi teks. Oke, berikutnya kita ganti di bagian placeholder kita ganti dengan ID rekening. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Ya, di sini sudah tidak ada error, cuman di sini belum tampil data dari rekening yang kita mau edit gitu ya. Silakan teman-teman kembali lagi ke codingannya, kita pindah ke file rekening.php atau controller rekening. Oke, di sini teman-teman kita buat $data seperti ini, kemudian kita tulis rekening. Kemudian kita tulis $this rekening model, rekening underscore model, kemudian edit seperti ini ya. Kemudian kita copy parameter yang di sini, kemudian kita taruh di sini. Oke, kalau sudah, di sini teman-teman tambahkan koma, kemudian $data. Nah, berikutnya kita akan membuat function edit ini di dalam rekening model. Oke, teman-teman bisa copy dari sini. Sekarang kita pindah ke rekening model. Nah, di sini kita buat function baru. Kita tulis public function. Oke, kemudian di sini yang pertama kita buat $this dbware. Oke, di sini kita tulis ID underscore rekening. Kemudian kita copy dari parameter yang di sini. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita bisa copy dari sini. Kita pastekan di sini. Jangan lupa kita ganti ini dengan row underscore array. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file edit.php. Berikutnya di sini teman-teman silakan tuliskan value sama dengan kita tulis tag PHP. Kita tulis $rekening. Oke, seperti ini. Kemudian kita tulis di sini ID rekening, atau teman-teman bisa copy dari name yang di sini. Oke, kita taruh di sini. Nah, $rekening ini diperoleh dari di sini ya. Kalau di sini teman-teman nulisnya rekening, maka pemanggilan di sini itu harus sama gitu ya. Kemudian di sini diisi dengan name yang di sini. Oke, kalau sudah, ini teman-teman tinggal copy, kemudian kita taruh juga di bawahnya, kita taruh lagi di bawahnya, kita taruh juga di sini. Oke, berikutnya tinggal kita ganti ID rekening ini dengan nama pemilik seperti ini. Kemudian ini juga sama kita ganti, kemudian yang ini juga sama kita ganti seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita ganti nama tombol simpan ini dengan update. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, sekarang di sini datanya sudah tampil seperti ini. Berikutnya kita akan melakukan proses update datanya. Oke, silakan kembali ke codingannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat function update di dalam controller rekening. Oke, teman-teman bisa kembali ke sini. Biar lebih cepat, teman-teman bisa copy dari function simpan yang di sini. Kemudian kita taruh di sini. Tinggal di sini kita tambahkan $ID underscore rekening sama dengan $this input push ID underscore rekening. Oke, seperti ini. Berikutnya di sini kita ganti simpan ini dengan update. Yang ini kita hapus. Kita tulis rekening model, rekening underscore model.
Oke, di sini kita butuh dua parameter. Yang pertama yaitu $ID rekening. Parameter yang berikutnya adalah $data. Ini teman-teman bisa copy dari sini. Kita taruh di sini. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat function update ini di dalam rekening model. Teman-teman bisa copy dari sini. Oke, sekarang kita pindah ke file rekening model. Sebelumnya jangan lupa teman-teman kita ganti nama fungsinya dengan update ya. Oke, seperti ini. Kita pindah ke file rekening underscore model. Kita buat function baru di sini teman-teman. Tulis public function. Oke, kalau sudah, ini bisa teman-teman copy. Kemudian di bawahnya kita buat $this db update. Oke, untuk update ini butuh dua parameter ya. Yang pertama yaitu ID rekening, kemudian yang kedua adalah data yang mau diupdate gitu ya. Nah, di sini kita tulis nama tabelnya yaitu rekening. Kemudian data yang mau diupdate yaitu ngambil dari $data yang di sini. Oke, kalau sudah teman-teman bisa save. Kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Oke, misalkan di sini kita mau mengedit nama pemiliknya gitu ya. Nah, misalkan mau diganti Sarjana Coding Edit gitu ya. Ini contoh saja. Kalau sudah, silakan teman-teman bisa klik tombol update yang di sini. Oke, ada pesan data berhasil diupdate. Nah, sekarang kalau kita lihat di nama pemilik, ini sekarang sudah ganti menjadi Sarjana Coding Edit. Oke, untuk edit ini bisa juga nanti teman-teman mengganti nama bank, kemudian nomor rekening gitu ya. Nah, ada yang satu yang perlu kita perbaiki. Kita kembali ke sini. Oke, di sini teman-teman kita harus hidden untuk ID rekeningnya gitu ya, supaya tidak di-otak-atik atau diganti-ganti seperti itu. Kita kembali ke codingannya. Kita pindah ke file edit.php. Nah, di sini kita tambahkan hidden. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, untuk ID rekeningnya sudah ke hidden. Oke, misalkan di nama pemilik, editnya ini kita hapus gitu ya, kembali seperti semula, kemudian update. Oke, kalau sekarang kita lihat di nama pemilik sudah ganti menjadi Sarjana Coding. Oke, yang terakhir kita akan membuat delete data rekening ya. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Di sini kita sudah buat function delete di file view.php ya. Nah, sekarang kita tinggal buat function delete ini di dalam controller rekening. Oke, sekarang teman-teman ke controller rekening. Di sini kita buat function delete ya. Teman-teman bisa tulis public function delete. Oke, jangan lupa di sini kita sertakan parameternya yaitu $ID underscore rekening. Kemudian di sini teman-teman sebenarnya bisa copy dari sini ya. Copy dari sini, kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita ganti untuk update ini dengan delete gitu ya. Kita ganti delete. Oke, seperti ini. Kalau untuk delete teman-teman, kita tidak perlu $data ini ya. Kita cuman butuh $ID rekening saja. Oke, berikutnya kita akan membuat function delete ini di dalam rekening model. Oke, teman-teman bisa copy script ini. Sekarang kita pindah ke sini ya. Kita tulis function baru, public function delete. Oke, kemudian teman-teman bisa copy dari script yang di sini. Kemudian di bawahnya kita tulis $this db delete seperti ini. Kemudian kita tuliskan nama tabelnya yaitu rekening. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman bisa kembali ke browser, kita refresh. Misalkan kita buat rekening baru ya. Nomor rekeningnya kita input sembarang, kemudian namanya juga kita input sembarang, nama pemiliknya kita input sembarang. Kalau sudah, silakan tinggal klik tombol simpan. Oke, nah sekarang di sini data rekeningnya ada dua. Kalau misalkan salah satu dari data rekening ini sudah tidak dibutuhkan lagi gitu ya, nah teman-teman bisa hapus datanya gitu. Nah, tinggal klik tombol delete, kemudian OK.
Nah, sukses, data berhasil di delete. Nah, sekarang data rekeningnya tinggal satu seperti ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, sampai berjumpa di video berikutnya.